Jadi kalian tinggal tentukan aja ya, kalian itu menggunakan sistem apa? Apakah yang sistem yang pertama tadi ya, yang lump sum tadi, atau yang dollar cost averaging? Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara berinvestasi kripto di aplikasi Binance ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini nanti saya akan membahas ya step by step ya dari awal bagaimana teman-teman itu bisa mulai berinvestasi kripto di aplikasi Binance ini ya, mulai dari cara daftar akunnya ya, kemudian cara depositnya, kemudian cara jual beli ya. Lalu saya juga akan bahas bagaimana cara menarik kembali ya keuntungan yang udah kalian dapatkan itu langsung ke akun bank kalian. Ya, jadi di sini saya akan bahas secara lengkap ya dan secara detail bagaimana cara berinvestasi kripto di aplikasi Binance ini. So, pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya guys ya. Nah, saat ini saya udah ada di aplikasi Binance-nya guys ya, dan sedikit informasi tambahan, Binance ini itu merupakan exchanger kripto ya dengan pengguna terbanyak di dunia guys ya, dan juga total dana transaksi ya, volume transaksi per harinya itu paling besar di dunia saat ini ya guys ya, dan juga keamanannya juga yang paling kuat saat ini. Jadi memang exchanger kripto yang paling super power saat ini adalah Binance ya guys ya. Tapi kekurangannya yaitu ya mereka ini belum terregulasi di Indonesia ataupun di Bapepti. Tapi kalau di negara mereka udah terregulasi ya. Dan bagaimana sih cara kita mulai berinvestasi kripto di aplikasi Binance ini? Nah, caranya ya, teman-teman itu harus punya akun di Binance terlebih dahulu. Nah, untuk cara daftar akun ya di aplikasi Binance ini, teman-teman bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Kalian bisa daftar menggunakan link tersebut ya, dan di situ juga udah saya cantumkan video bagaimana cara daftar akunnya. Jadi kalian bisa tonton video cara daftar akunnya terlebih dahulu. Nah, nantinya kalau teman-teman udah daftar akun dan udah mengikuti semua video tersebut ya, semua panduannya, maka kalau teman-teman klik di bagian pojok kiri atas ini, nah di sini nanti itu teman-teman akan muncul tulisan terverifikasi. Nah, kalau udah ada tulisan terverifikasi seperti ini, itu artinya ya akun kalian udah bisa kalian gunakan seutuhnya. Kalian udah bisa kirim koin, kalian udah bisa WD saldo kalian ya, kalian udah bisa menggunakan copy trading, future-nya, menu spotnya, dan sebagainya. Jadi pastikan ketika teman-teman udah daftar akun di Binance ini, pastikan di akun kalian itu udah ada tulisan terverifikasi seperti ini ya guys ya. Oke, itu merupakan tahap pertama ya ketika teman-teman ingin melakukan investasi di aplikasi Binance ini. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah teman-teman udah punya akun ya, kalian juga harus melakukan deposit terlebih dahulu di Binance ini. Ya dong, ya masa teman-teman nggak deposit ya? Kalau nggak deposit, kalian nggak bisa membeli aset-aset yang ada di Binance ini. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, gimana cara depositnya? Nah, untuk cara depositnya ya, teman-teman bisa klik di bagian menu store. Nah, di sini itu ada beberapa metode deposit yang bisa teman-teman gunakan ya. Bisa deposit melalui P2P ya, yang ini. Nah, kalau deposit melalui P2P ini itu deposit langsung ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini itu nggak punya exchanger lokal kayak Toko Kripto, Indodax, Pintu, dan sebagainya, kalian cuma punya rekening nih ya. Nah, teman-teman bisa deposit melalui fitur P2P ini. Nah, jadinya kalau misalnya teman-teman katakanlah punya akun Dana ya, saldo kalian itu di Dana, dan kalian pengen deposit langsung lewat P2P ini ya, caranya simple ya, teman-teman tinggal beli aja aset kripto dari salah satu pedagang ini ya. Dan untuk video lebih jelasnya itu juga udah pernah saya buatkan di channel YouTube saya. Kalian tinggal buka aja playlist Binance di channel YouTube saya ini. Kemudian teman-teman bisa tonton videonya yang ini ya, cara deposit Binance lewat P2P market. Nah, kalian tinggal tonton aja. Nah, itu adalah cara deposit yang pertama ya, itu untuk teman-teman yang memang saat ini itu nggak ada exchanger lokal ya. Kalian cuma punya akun bank kalian. Nah, teman-teman bisa deposit langsung dari akun bank kalian ke Binance ini menggunakan cara ini. Nah, kemudian ya, cara yang kedua, teman-teman juga bisa deposit melalui store kripto ya guys ya. Nah, yang bagian bawah ini. Nah, untuk fitur store kripto ini itu kayak biasa ya, teman-teman bisa store kripto dari exchanger lokal kalian. Misalnya sebelumnya teman-teman itu punya saldo di Toko Kripto, ataupun punya saldo di Indodax ya, ataupun punya saldo di Pintu,
itu. Nah, teman-teman bisa mengirimkan saldo koin kalian yang ada di sana itu kalian pindahkan ke Binance ini ya. Misalnya teman-teman punya saldo USDT, nah kalian tinggal kirimkan aja USDT kalian yang ada di toko kripto misalnya, lalu kalian kirimkan ke Binance. Nah, untuk video bagaimana cara mengirimkannya juga udah pernah saya bahas videonya ya. Teman-teman bisa tonton videonya yang ini ya. Cara deposit exchanger crypto Binance lewat Indodax. Nah, yang ini. Kemudian kalau yang toko kripto itu yang ini ya. Cara deposit crypto Binance lewat toko kripto. Oke, udah paham ya? Itu merupakan dua opsi ya yang saya sarankan untuk teman-teman deposit. Nah, untuk yang deposit melalui beli dengan IDR ini saya belum bahas ya. Jadi nanti kalau udah saya bahas saya juga akan upload di channel YouTube saya tadi ya. Jadi intinya seperti itu ya guys ya. Tahap kedua ini teman-teman itu ketika kalian pengen berinvestasi di Binance ini, kalian harus mendepositkan saldo kalian terlebih dahulu melalui dua tahap ataupun dua versi yang saya sebutkan tadi. Dan setelah teman-teman deposit ya di Binance ini ya, pastikan saldo yang kalian depositkan itu masuknya ke menu spot ya. Nah, di mana itu menu spot, Bang? Menu spot itu ada di menu dompet ini, oke? Jadi kalian tinggal klik dulu menu dompet. Nah, jadi ya nanti kalau misalnya teman-teman deposit ya, pastikan itu ya saldonya itu ada di menu spot ini. Kalian bisa lihat ya, di sini saya punya saldo USDT sebanyak 37 USDT di menu spot. Nah, nanti ya kita ambil studi kasus ya. Kita coba kembali ke menu beranda. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya itu kalian deposit melalui fitur beli kripto dari P2P ini ya. Coba kita klik dulu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya itu deposit melalui fitur ini, maka ya nanti saldo kalian itu, katakanlah kalian itu deposit, kalian beli USDT. Nah, nanti saldo kalian itu adanya di menu pendanaan ini ya. Jadi makanya ada beberapa teman kita yang bingung nanti, Bang, saya udah deposit melalui P2P tadi, tapi saya belum bisa membeli aset kripto di Binance-nya. Itu kenapa? Ya karena memang begitu kalian deposit lewat P2P tadi, saldonya itu masuk ke pendanaan. Artinya teman-teman harus pindahkan terlebih dahulu saldo kalian yang ada di pendanaan ini itu ke menu spot ini. Oke, paham ya sampai sini? Nah, gimana cara pindahinnya, Bang? Cara pindahinnya simple ya. Kalian tinggal klik aja menu transfer ini. Kemudian kalian pilih dari pendanaan ke spot ya, ini udah benar. Kemudian kalian tinggal pilih koinnya apa. Misalnya teman-teman tadi depositnya itu melalui USDT. Nah, kalian tinggal pilih aja USDT ya, yang ini ya guys ya, Tether USDT. Atau kalau melalui koin lain kalian tinggal pilih koin lain. Oke, paham ya guys ya. Nah, kalau udah kalian transfer ya dan saldonya itu udah pindah ke menu spot, nah berarti saldonya ini udah bisa teman-teman gunakan ya untuk membeli aset-aset kripto yang ada di Binance ini. Oke, paham ya guys ya. Jadi itu ya, pastikan saldonya itu ada di bagian spot market ini. Nah, selanjutnya ya setelah teman-teman udah punya saldo di spot market ini ya, katakanlah berbentuk USDT seperti yang saya miliki saat ini, barulah kita bisa berinvestasi ya, atau membeli aset-aset kripto yang ada di Binance ini. Nah, gimana caranya, Bang? Ya, caranya teman-teman tinggal klik di bagian menu perdagangan. Nah, yang ini ya guys ya. Jadi jangan salah tekan ya, karena masih banyak banget yang bingung antara menu perdagangan dengan menu future ini ya. Jadi intinya ya, perdagangan ini itu sama kayak saham ya. Jadi kalau kalian beli asetnya kemudian kalian tidak jual, maka asetnya itu tidak akan hilang ya guys ya. Kecuali memang kalau koinnya itu di delisting. Jadi sama kayak saham persis ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli Bitcoin, nah selama Bitcoin masih ada, maka yang ada aset kalian itu akan terjadi penurunan doang ya, penurunan ataupun pertambahan nilai ya. Tapi selama kalian tidak menjual asetnya, maka kalian tidak kehilangan uang kalian. Berbeda dengan kalau teman-teman itu membeli di future. Nah, future ini itu udah bukan investasi ya, tapi future ini itu udah kayak trading ya guys ya, udah kayak kita trading forex ya. Karena di future ini itu ada yang namanya leverage ya, ada yang namanya margin. Jadi kalau misalnya kita menggunakan leverage ya, margin, nah maka nanti nilai uang yang kita depositkan di menu future ini itu akan bertambah dan tentunya resiko kita juga akan bertambah. Nah, makanya yang namanya likuidasi itu adanya di future ini. Jadi kalau modal kita itu udah berkurang cukup besar, maka nanti pihak Binance akan melikuidasi aset kita, dan itulah kenapa aset kita bisa menjadi nol ya kalau kita tradingkannya itu di menu future ini. Oke, itu sedikit perbedaannya ya guys ya antara menu perdagangan dan menu future. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena kita mau berinvestasi koin ya, kita kliknya itu di bagian menu perdagangan guys ya.
Oke, nah kalau udah kita klik di bagian menu perdagangan, nah selanjutnya kalian tinggal tentukan ya koin apa yang ingin kalian beli ya. Kalian tinggal klik aja di bagian BTC/USDT ini. Nah kemudian kalian tinggal tentukan koin apa yang ingin kalian beli. Nah di sini kan karena kita memang tadi punyanya koin USDT, kalian tinggal klik yang USDT ini ya. Nah, kemudian kalian tinggal cari koin yang kalian butuhkan. Misalnya teman-teman itu di sini pengen membeli koin Solana ya. Kalian tinggal searching aja seperti ini ya, Sol gitu ya, Sol USDT. Nah, di bagian paling atas ini udah ada koinnya ya. Kalian tinggal klik aja. Nah, setelah kalian klik, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini. Jadi di sini saya mau liatin terlebih dahulu ya. Kita coba buka menu dompet lagi. Nah, di dompet kita tadi di bagian menu sportnya, di sini kan saya punya aset USDT sebanyak 37 nih. Nah, kalau kita membeli Solana nanti ya, kita akan lihat ya perbandingan asetnya ya. Apakah aset USDT kita itu akan berkurang atau tidak? Nah, di sini kita contohkan ya, kita akan membeli aset Solana. Kita akan berinvestasi koin di Solana ini ya. Oke, bagaimana cara membelinya Bang? Ya, caranya di sini teman-teman bisa menggunakan limit ini ya, atau teman-teman bisa menggunakan market order langsung ya. Di sini kita contohkan menggunakan market aja. Nah, apa perbedaannya? Ya, kalau kita menggunakan market, kita bisa langsung mendapatkan aset Solananya ya tanpa harus mengantri. Tapi kalau teman-teman menggunakan yang limit tadi ya, yang ini, nah maka di sini teman-teman itu harus antri dulu untuk mendapatkan Solananya ya. Tapi keuntungannya kalian bisa mendapatkan harga Solana di harga yang lebih murah daripada harga market tadi. Oke, paham ya guys ya? Nah, di sini kita akan contohkan menggunakan market langsung ya, supaya kita bisa dapat langsung aset Solananya. Kita klik aja limit ini, lalu kita ubah menjadi market. Nah, kalau udah kita tinggal tentukan berapa yang mau kita beli. Kita kan di sini punya saldo 37 USDT ya. Oke, coba kita contohkan membeli 10 USDT ya, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal klik beli Sol ya. Nah, maka order dibuat. Nah, begitu kita buka menu dompet ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini saldo USDT kita itu udah berkurang dari yang awalnya 37, sekarang udah sisa 27. Dan di bawahnya kita udah punya saldo Solana ya sebanyak 0,061 Solana atau sekitar 10 USDT ya guys ya. Nah, kalau udah seperti ini itu artinya kita udah sukses membeli aset Solana ini. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, terus kalau kita mau investasi gimana? Nah, yang namanya investasi adalah ketika ya kita membeli aset ini ya, baik itu dengan lump sum ataupun dollar cost averaging ya. Maksud dari lump sum atau dollar cost averaging itu simpel lagi nih guys ya. Misal gini ya, kita beli Solana nih ya. Kita beli dengan 100 juta ya. Kemudian ya kita nggak pernah membelinya lagi ya. Jadi kita cuma beli sekali doang. Terus kita tahan Solana ini sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian dengan harapan 5 tahun kemudian ketika kita jual harga Solana ini semakin besar ya. Jadi berhenti begitu 5 tahun kemudian harganya udah semakin tinggi ya, barulah kita jual. Nah, itu lump sum. Tapi kalau misalnya kita menggunakan sistem dollar cost averaging ya, kita berinvestasi dengan cara menabung setiap bulan. Ya, misalkan sekarang kita udah beli 10 USDT nih Solana. Nah, nanti bulan depan kita beli lagi ya 10 USDT lagi Solana. Jadi kita setiap bulan itu berinvestasi ya, menabung rutin Solana ini. Nah, itu yang dinamakan dengan investasi versi dollar cost averaging ya. Jadi kalian tinggal tentukan aja ya, kalian itu menggunakan sistem apa, apakah yang sistem yang pertama tadi ya, yang lump sum tadi, atau yang dollar cost averaging. Nah, intinya ya di sini kalau misalnya asetnya itu udah ada di menu dompet ini, itu artinya asetnya itu udah punya kalian ya. Selanjutnya kalau misalnya dalam beberapa bulan ataupun dalam beberapa tahun ke depan kalian pengen jual asetnya, nah bisa ya. Nah, bagaimana caranya Bang ya? Cara menjual aset yang udah kalian beli ini ya, teman-teman bisa langsung klik lagi di bagian menu perdagangan ini ya. Kemudian kalian tinggal klik jual ya. Kalau tadi kita beli, nah sekarang kita tinggal klik jual. Nah, kemudian kita tinggal masukkan berapa jumlah Solana yang mau kita jual. Ya, di sini kan kita punya 0,061 nih. Nah, kita bisa jual misalnya sebagiannya ya, atau kita bisa jual semuanya. Saya contohkan aja, kita jual semuanya ya. 0,061. Oke, kalau udah kita tinggal klik jual Sol. Nah,
Begitu kita udah berhasil jual Solana ya, begitu kita klik menu dompet, nah teman-teman bisa lihat ya, saldo kita itu kembali menjadi 37 USDT. Ya, jadi di sini aset Solananya itu udah hilang ya. Kalau udah hilang seperti ini itu artinya kita udah berhasil menjual Solana kita menjadi USDT kembali. Nah, kalau asetnya udah menjadi USDT kembali saat ini ya, berarti sekarang teman-teman udah bisa mau-withdraw saldo USDT kalian ataupun keuntungan kalian ini ke akun bank kalian ya. Nah, bagaimana cara withdrawnya, Bang? Nah, cara withdrawnya juga sama kayak tadi ya, sama kayak deposit tadi. Teman-teman bisa withdraw lewat P2P market ya. Bisa withdraw langsung ke akun bank kalian. Kalian bisa klik menu beranda, lalu kalian klik menu store ini ya. Nah, di sini. Nah, kemudian kalian tinggal klik menu beli kripto dari P2P ini ya. Lalu kalian tinggal klik menu jual. Nah, kalau udah kalian klik menu jual ya, maka di sini itu ada para pedagang-pedagang yang siap membeli aset USDT kalian ya dengan bank-bank yang kalian punya. Kalian tinggal setting aja di sini di bagian pembayarannya, kalian tinggal klik aja. Nah, misalnya teman-teman itu menggunakan pembayaran apa ya? Misalnya teman-teman menggunakan bank BCA. Nah, kalian tinggal klik aja bank BCA. Lalu kalian klik konfirmasi. Nah, maka di sini itu ada pedagang-pedagang yang siap membeli aset USDT kalian itu dengan bank BCA. Oke, paham ya guys ya? Dan untuk video bagaimana cara mewithdraw saldo kalian dari Binance ini juga udah pernah saya buatkan videonya ya. Kalian tinggal tonton aja videonya di sini ya. Nah, ini ya. Cara withdraw Binance ke bank lokal lewat P2P market. Nah, kalian bisa tonton video yang ini. Atau kalian pengen withdrawnya itu ke bank lokal dulu. Nah, bisa juga ya. Kalian tinggal tonton aja video yang ini ya, cara kirim koin dari Binance ke toko kripto ya, atau kalian bisa juga tonton yang ini, cara kirim koin dari Binance ke Indodax. Nah, kalian kirim dulu koin kalian USDT ini ke toko kripto atau ke Indodax. Nah, nanti dari Indodax atau toko kriptonya baru kalian withdraw ke akun bank kalian. Nah, boleh juga withdrawnya seperti itu. Oke? Udah jelas ya teman-teman video bagaimana cara berinvestasi kripto ya di Binance dari awal hingga akhir. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya terkait video kali ini, kalian bisa tanya aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.